ini kaget banget ngelihat patung badut yang ada di pojokan ruangan, dan setelah dia tahu ini aslinya apa, dia kabur. Serem banget guys. Jadi sebuah keluarga itu memiliki 2 anak, dan waktu itu orang tuanya mau pergi. Jadi mereka menyewa seorang babysitter untuk ngerawat 2 anaknya. Dan sebelum pergi, ibunya ini pesen nanti kalau mau nonton TV di ruangan sebelah kamar anak saya aja. Dia ngeiyain, ya udah. Akhirnya malam-malam anaknya tidur, tapi anaknya ini ketakutan. Setelah kedua anaknya itu tidur, akhirnya dia nonton TV di ruangan yang ibunya suruh tadi. Pas dia masuk ruangannya, itu ada patung badut di pojokan yang serem banget. Ngeliat ke dia langsung, dia langsung mikir ini pajangan serem banget, ngapain ditaruh di kamar sih. Akhirnya ya udah, dia nonton TV kayak biasa kan. Tiba-tiba patungnya nengok ke arah dia. Dia makin gak nyaman dong, akhirnya dia duduk di bawah nonton TV-nya. Pas dia laporan ke orang tuanya kalau misalkan ada patung badut di kamarnya yang gak enak dilihat, orang tuanya bilang, di kamar saya gak ada patung badut. Bawa anak-anak pergi sekarang, lanjut part 2. Waktu dia nonton di ruangan ini, kepala badutnya tuh kayak miringin dan ngeliatin dia. Akhirnya dia buru-buru pindah ke bawah untuk nonton TV aja di bawah. Tiba-tiba orang tua dari anak ini tuh pada nelpon. Tadinya cuma mau nanya keadaan anaknya aja. Dan dia ngelapor katanya ada patung badut yang bikin dia gak nyaman untuk nonton di atas. Akhirnya dia pindah ke bawah. Tapi pas orang tuanya bilang saya gak punya patung badut di kamar, dia bener-bener shock, dan orang tuanya langsung bilang katanya cepet bawa anak saya kabur dari rumah. Tapi semuanya udah terlambat guys. Patung badut itu udah ngebunuh anak-anak ini. Ternyata itu bukan patung, itu adalah serial killer yang bertubuh kerdil dan memanipulasi wajahnya seakan-akan dia itu patung badut. Yang sebenarnya dia udah mengincar korbannya dengan cara kayak gini, pura-pura menjadi badut. Dan setelah tanpa pengawasan, dia membunuh anak-anak itu. Full videonya ada di Instagram gue yang ini ya. Apa rasanya pacaran sama pembunuh terkenal dari Kanada kayak gini guys? Asli ini pengalaman nyata, serem banget. Jadi anak cowok Michelle ini punya ibu namanya Susan, dan dia waktu itu punya pacar yang namanya itu Elizabeth nih ibunya. Pas mau ke undangan, si Elizabeth itu pakaiannya udah aneh banget. Masa pakai celana pendek terus pakai baju tie-dye. Nah di nikahan ini tuh banyak banget makanan, tapi dia tuh nggak boleh makan sama ibunya karena makanannya itu mengandung minyak kacang yang bisa bikin dia alergi parah. Nah waktu duduk sendirian, tiba-tiba si Elizabeth datang bawa makanan yang dia pengen nih, seafood. Dia bilang katanya makan aja ini, nggak apa-apa, ini nggak pakai minyak kacang kok, makan aja. Ini bahkan aku disuruh mama kamu nih, udah makan aja makanannya. Ya jadinya namanya anak kecil ya, tertarik ya dia makan lah. Katanya ayo nggak usah khawatir, makan aja, ini mama kamu kok yang nyuruh. Dan akhirnya dia makan. Dan setelah makan, asli guys serem banget. Lanjut part 2. Karena diyakinin udang itu tuh nggak bakal bikin dia alergi, akhirnya ya udah dia anak kecil dia makan. Dan beberapa menit kemudian langsung aja kulitnya semua memerah dan dia nggak bisa nafas. Langsung aja dia dilariin ke rumah sakit, dan pas sampai di rumah sakit ibunya marah-marah. Udah tahu tuh pakai minyak kacang, udah dibilangin kenapa tetap dimakan. Tapi si Michelle bilang katanya Elizabeth itu nyuruh ibunya Susan untuk ngasih dia makanan itu karena bilang itu nggak pakai minyak kacang lagi. Dan di sini pembelaan si Elizabeth cuma bilang katanya dasar halusinasi itu efek obat. Tapi untungnya si ibu Susan ini percaya dan akhirnya nggak lagi hubungan sama si Elizabeth ini. Dan setelah udah lama banget gak ketemu, beberapa bulan kemudian akhirnya mereka berdua nonton TV. Dan di TV tuh tiba-tiba ada siaran ini, ada mukanya Elizabeth. Ternyata dia udah ngelaksanain 8 kali pembunuhan, 4 kali percobaan pembunuhan, dan 2 kali tindakan kekerasan. Serem banget. 2 anak ini lagi happy banget nih liburan ke rumah kakek neneknya di kampung. Tapi semuanya berubah ketika ada peraturan kalian gak boleh keluar kamar lewat dari jam setengah 10 malam. Tapi karena gak enak akhirnya mereka nyetujuin untuk tidur jam setengah 10 malam. Tapi pas malam-malam mereka ngedenger suara yang aneh dari luar ruangan. Dan semua itu selalu kejadian tengah malam guys. Kebesokannya tingkah laku neneknya itu berubah banget. Akhirnya mereka masang kamera di tengah-tengah ruangan. Dan setelah tahu apa isi kameranya, semuanya udah terlambat guys. Ternyata ada satu hal yang disembunyiin sama kakek neneknya ini, yang bener-bener di luar akal sehat manusia. Nih lihat, tiba-tiba neneknya tuh merayap kayak gini. Kalau kalian mau nonton filmnya, langsung aja nih, The Visit. Kalian bisa tebak gak? Ini yang di pasir yang merah-merah banyak ini tuh apa? Asli ini serem banget guys. Jadi ini kejadiannya di India, tepatnya di pinggir sungai Gangga. Jadi ada semacam pasir gitu. Dimana sungai Gangga ini alirannya itu sering banget dipakai orang mandi, minum, dan lain-lain, berdoa. Dan di pinggiran sungai Gangga itu biasanya menjadi tempat kremasi orang yang udah meninggal.
Tapi karena meningkatnya kasus COVID-19, jadi biasanya mayat-mayat itu cuma ditaruh di kubur dangkal kayak gini, dan ya udah dibiarin aja, nggak dibakar. Tapi yang lebih parahnya lagi adalah, kalau misalkan musim hujan, biasanya pasir-pasir di sini, ini sungainya itu airnya naik dan menutupi pasirnya. Jadi otomatis, apapun yang di atas pasirnya itu akan hanyut terbawa air. Dan prediksinya, nggak lama lagi pasir-pasir ini akan terendam air sungai Gangga, dan akhirnya akan membawa mayat-mayat yang ada di situ, itu ke sungai. Jadi bakalan banyak banget yang mengapung di sungai. Asli kan serem banget. Guys, jangan beli pisang sama kopi di Korea Utara ya. Karena harganya mahal banget. Masa kopi aja 1 kilonya bisa 1,4 juta. Terus pisang itu bisa sekilonya 640 ribu. Jadi Kim Jong-un itu baru aja mengakui kalau negaranya itu lagi krisis banget pangan. Ini akibat tahun lalu itu pertaniannya nggak bisa memproduksi secara maksimal dikarenakan badai dan banjir. Ditambah lagi dengan situasi COVID-19 ini, Korea Utara itu kan membatasi nih antara negara dia dan negara lain untuk saling berhubungan. Sedangkan makanan, pupuk, bahan bakar itu mereka tergantung banget sama Cina. Akibatnya mereka tuh terhambat dalam bidang impor, jadi mereka kekurangan sekarang. Bahkan 1 bungkus teh aja tuh ya, harganya 1 juta. FAO sendiri mengatakan Korea Utara itu kekurangan sekitar 860 ribu ton makanan. Atau sekitar 2 bulan pasokan makanan nasional. Guys, kalian tahu nggak di Indonesia itu pernah ada kerajaan ubur-ubur? Ini ratunya. Jadi di tahun 2018 lalu di Banten itu sempat rame ada pasangan suami istri yang mengaku memiliki kerajaan ubur-ubur. Suaminya itu diketahui memiliki kekuatan supranatural. Dan istrinya mengaku sebagai ratu kerajaan ubur-ubur. Ratunya itu namanya Aisyah dan rajanya itu namanya Rudi. Mereka sempat eksis di sosial media YouTube, Facebook, Instagram. Dan mereka mengaku memiliki akses ke bank-bank di luar negeri untuk mencairkan uang-uang orang Indonesia. Walaupun absurd begini ya, tapi struktur organisasinya nih ya, lengkap banget. Dari mulai raja ratu sampai ke pengurus program pengembang kerajaan. Tapi akhirnya MUI Kota Serang Banten memutuskan bahwa kerajaan ini tuh sesat. Guys, kalian tahu nggak di Indonesia sempat ada kerajaan King of the King yang katanya bakal melunasin seluruh hutang Indonesia. Dan dia ngaku punya uang 60 ribu triliun. Wah, raja apa lagi nih? Terkenal dengan nama kerajaan King of the King dari Tangerang. King of the King inilah yang nanti katanya akan melantik seluruh presiden dan raja-raja di dunia. Pemimpinnya itu namanya Mr. Doni Pedro yang katanya punya kekayaan yang diwariskan oleh mantan presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Yang nanti kabarnya uangnya akan dipakai untuk melunasi hutang-hutang Indonesia terhadap luar negeri. Bahkan katanya dia ada rencana 1 orang di Indonesia itu dikasih 3 miliar per kepala. Tapi akhirnya dia dan beberapa orang petingginya itu ditangkap sama polisi karena terlibat sebuah penipuan. Guys, kalian hati-hati ya kalau mau ke WC, lihat dulu di lubangnya itu ada apa, kosong apa enggak. Kejadian ini ada di Jambi dan waktu itu yang punya rumah lagi pengen ke WC. Tiba-tiba dia ngeliat ada kayak begini, ada kepala. Taunya itu adalah ular pas ditarik sepanjang 4 meter. Kebayang dong kalau yang pas lagi mau kesini itu nggak ngeliat ada apa di sini, main jongkok aja. Diapain ya? Tapi akhirnya dia manggil warga dong untuk bantuin ngeluarin. Si ular ini nggak mau keluar, disiram-siram gitu. Akhirnya inisiatif, WC-nya dibongkar semua. Kata ahli toilet, ini bisa aja terjadi waktu ular ini ngejar tikus yang biasanya emang masuk ke gorong-gorong WC gini. Tapi mungkin tikusnya udah kemana, ularnya nyangkut.